shape of you. With the shape of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rahma Sylvia Nurjanti dari Istika Semarang di Malang, Prodi D3 TLM. Di sini saya bersama teman saya Heraklinus Pasiota. Tujuan kami ke sini supaya masyarakat mengerti tentang virus COVID-19. Yang kedua, masyarakat memahami tentang pengertian COVID-19, bahkan mengetahui jenis-jenis dan faktor risiko terjadinya virus COVID-19. Kemudian memahami tentang bagaimana cara mencegah COVID-19. Di sini saya persilakan kepada peserta ingin melakukan metode ceramah, tanya jawab atau diskusi. Waktu dan tempat saya persilakan. Dilakukan dengan diskusi saja. Oke, untuk metodenya sudah dipilih untuk dengan diskusi saja. Waktu untuk pemateri saya persilakan. Baik, virus yang menyebabkan infeksi saluran coronavirus atau virus corona atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. 19 atau dikenal dengan novel coronavirus menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain, pada umumnya seperti pencikan air liur, mengidap atau batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena pancikan air liur pengidap virus corona. Tinja atau feses jarang terjadi. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu juga, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Tentang gejala infeksi coronavirus. Virus corona ini bisa menimbulkan berbagai gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan.
Yang pertama itu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksi dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala. Yang pertama itu demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya itu orang dengan penyakit jantung, paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi dan lansia. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan infeksi coronavirus. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah virus ini. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang keenam, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang ketujuh, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang kedelapan, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Berikut, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. Selain itu, kamu juga bisa perkuat sistem kekebalan tubuh dengan konsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus ini. Apakah di sini kepada masyarakat ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Silakan perkenalkan namanya siapa. perkenalkan nama saya Arfan. Saya mau bertanya, kenapa orang obesitas dapat berisiko terkena COVID-19? Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan akan saya tampung dulu. Apakah saya boleh bertanya lagi? Silakan. Di era COVID, pada masa pandemi ini, analis kesehatan apakah benar melakukan swab? Bagaimana prosedur pemeriksaannya? Oke, akan saya tampung dulu ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kenapa orang obesitas dapat beresiko terkena COVID-19? Karena diakibatkan semakin banyak berat badan dalam tubuh, maka semakin banyak juga lemak, maka semakin rendah pula kapasitas paru-paru. Apakah ada yang kurang jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, untuk kedua, saya akan menjawab pertanyaan, apakah seorang ATLM itu melakukan swab pada masa pandemi ini? Bagaimanakah cara prosedurnya? Pada masa pandemi ini, memang ATLM merupakan bagian garda terdepan. Nah, ATLM juga melakukan swab PCR ya. Tes swab PCR itu ada dua, yang melalui hidung dengan melalui tenggorokan. Kalau melalui hidung itu ada beberapa caranya, walaupun dengan tenggorokan juga ada beberapa caranya. Saya akan menjelaskan secara singkat agar dimengerti. Kalau melalui hidung, itu pasien diminta untuk duduk dan menghembuskan nafas melalui hidung, memastikan tidak ada sumbatan. Terus yang kedua,
pasien itu diminta mendongakkan kepala. Kemudian seorang ATLM akan memasukkan alat swab ke dalam lubang hidung hingga mentok ke bagian belakang hidung atau nasofaring. Alat ini berukuran sekitar 15 cm dengan ujung kapas atau yang menyerupai katembat. Kemudian seorang tenaga medis akan memutar alat swab dengan pelan dan beberapa kali selama sekitar 15 menit di bagian dalam belakang hidung, gunanya agar cairan terserap sempurna. Maka proses ini merasa sedikit tidak nyaman. Yang keempat itu sampel cairan pasien kemudian langsung ditempatkan di sebuah tabung kecil khusus yang itu bernama cryotube. Nah, yang kelima itu cryotube kemudian dililitkan dengan parafilm dan dimasukkan ke dalam plastik klip. Jika ada lebih dari satu pasien, maka plastik klipnya dipisahkan untuk menghindari kontaminasi silang. Kemudian untuk melakukan tenggorokan itu, yang pertama pasien itu disuruh membuka mulutnya selebar-lebarnya. Kemudian seorang petugas kesehatan melakukannya dengan memasukkan alat swab ke dalam mulut hingga mencapai bagian belakang tenggorokan. Alat swab tidak diperkenankan untuk menyentuh lidah Anda atau lidah pasien tersebut. Kemudian petugas kesehatan memutar alat swab dengan pelan dan beberapa kali selama sekitar 15 detik. Kemudian sesudah itu petugas kesehatan memasukkan alat swab ke cryotube kemudian ditutup rapat. Di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, sudah jelas. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan resume pada penyuluhan hari ini. COVID-19 atau yang disebut coronavirus disease 2019 merupakan penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus tersebut merupakan virus jenis baru yang menyebabkan berbagai penyakit pada sistem pernafasan mulai dari gejala ringan hingga gejala berat dan sudah menyebar luas ke belahan dunia. Nah, faktor risiko COVID-19 itu pada mereka yang berusia di atas 65 tahun, mereka dengan beberapa kondisi medis yang merupakan penyakit paru, asma akut, penyakit jantung yang serius, imunokompromisid atau seperti penyakit kanker, transplantasi organ dan lain-lainnya. Mereka yang mengalami obesitas lebih dari 40, mereka yang mengalami diabetes, dan mereka juga yang mengalami penyakit ginjal kronis. Tanda dan gejalanya mereka muncul 2-10 hari setelah kontak dengan virus, demam di atas 30 derajat Celcius, dan batuk pilek dan sakit tenggorokan. Gejala ringan kasus infeksi coronavirus yaitu batuk, letih, sesak napas, ngilu di seluruh tubuh, secara umum merasa tidak enak. Gejala berat kasus infeksi virus ini merupakan kesulitan bernafas, infeksi pneumonia, sakit di bagian perut, nafsu makan turun. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama itu tinggal di rumah, jaga jarak 2 meter, gunakan masker ketika berpergian, cuci tangan selalu, hindari menyentuh tangan, rutin mandi terutama setelah berpergian, dan hidup sehat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa orang obesitas itu dapat terkena COVID-19? Yang itu karena semakin banyak berat badan dalam tubuh, maka semakin banyak pula lemak, maka semakin rendah pula juga kapasitas dalam paru-paru. Yang kedua, di era COVID ini apakah seorang analis melakukan swab dan bagaimana prosedurnya? Seorang analis melakukan swab dengan melakukan prosedur swab itu ada 2. Yang pertama dengan melalui hidung dan melalui tenggorokan. Kalau melalui hidung itu pasien diminta untuk duduk dan menghembuskan nafas melalui hidung untuk memastikan tidak ada sumbatan. Yang kedua, pasien disuruh mendongakkan kepala dan seorang ATLM memasukkan alat swab ke dalam lubang hidung hingga mentok
hingga melalui nasofaring. Alat ini berupa ukuran 15 cm dengan ujung kapas menyerupai katembat. Yang ketiga itu kemudian seorang tenaga kesehatan memutar alat swab dengan benar dan beberapa kali selama sekitar 15 detik di bagian belakang hidung, gunanya agar cairan terserap sempurna. Mungkin pasien akan merasakan sedikit tidak nyaman. Sampel cairan pasien kemudian langsung ditempatkan pada tabung kecil yang khusus kriotub. Kriotub itu kemudian dililitkan dengan parafilm dan dimasukkan ke dalam plastik klip. Jika pasiennya lebih dari 1 orang, maka plastik klip dipisahkan untuk menghindari kontaminasi silang. Yang kedua itu melalui tenggorokan. Pasien diminta untuk membuka mulut selebar-lebarnya. Kemudian seorang ATLM memasukkan alat swab ke dalam mulut hingga mencapai bagian belakang tenggorokan. Alat swab ini tidak diperkenankan untuk menyentuh lidah pasien. Kemudian seorang tenaga kesehatan memutar alat swab dengan pelan dan beberapa kali selama sekitar 15 detik. Sesudah itu, seorang tenaga kesehatan memasukkan alat swabnya itu ke dalam kriotip kemudian ditutup rapat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung perasaan Bapak sekalian. Saya ini hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. With the shape of you.